Yang jelas polisi ngelihatnya itu. Siapapun kamu, kelompok apapun kamu, ketika kau melanggar aturan kau berhadapan dengan polisi. Siapapun kamu, kelompok manapun kamu, kita punya beban moral, tanggung jawab bersama menjaga keamanan di wilayah kita. Ini rumah kita, sama-sama kita jaga keamanannya sehingga tamu yang datang merasa aman dan nyaman. Itu sih. Kita harapkan bahwa kepada seluruh masyarakat ya, mari kita sama-sama menjaga Bali ini sebagai tempat destinasi wisata yang aman, nyaman. Bali ini sebagai rumah kita bersama. Siapapun dia yang berada di Bali punya kewajiban moral untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kita sebagai tuan rumah yang baik, mungkin sebaiknya kita pun memberi contoh bahwa kita tertib. Sehingga tamu yang datang ke Bali itu mereka ikut tertib. Jadi perilaku premanisme ini itu bisa dilakukan oleh orang per orang, kelompok, paguyuban, macam-macam. Nah, yang kita sasar adalah perilaku premanisme. Walaupun yang menjadi target utama kita adalah pelaku premanisme yang berkedok ormas, kemudian mengganggu investasi. Misalnya minta jatah ke perusahaan-perusahaan yang mungkin banyak terjadi di tempat lain. Itu yang menjadi target kita, dan di Bali kita nggak temukan itu. Ya, selama 1 minggu yang kita temukan adalah perilaku premanisme yang masuk kategori kejahatan jalanan. Misalnya malak, kemudian yang nganggur di jalan minta duit. Taulah juga termasuk salah satunya itu. Kemudian pencurian dengan kekerasan, bisa jadi jambret dan segala macam. Kemudian penganiayaan, itu masuk juga dalam kategori premanisme. Itu yang menjadi target operasi. Jadi Bali dan jajaran waktu itu kita ada tetapkan target, namanya operasi di mana-mana kan pasti ada targetnya. Ada 25 target operasi dan kita bisa ungkap semua. Bahkan melebihi itu ada target non target. Sehingga kita bisa ungkap ada sekitar 56 kasus yang masuk kategori premanisme ini, dan 55-nya kita proses. Ya alhamdulillahnya kita belum temukan yang namanya tadi preman berkedok ormas lalu kemudian mengganggu investasi. Nah, ini merupakan salah satu wujud nyata adanya kebersamaan antara Polri, stakeholder, terutama peranata sosial tadi yang saya bilang sudah terbentuk sejak zaman dulu adanya pecalang. Nah, Sabtu kemarin kan apel pecalang itu apel yang kedua. Sebelumnya sudah. Jadi apel pecalang itu mereka menyampaikan bahwa mereka siap menjaga keamanan Bali berkolaborasi sama TNI. Jadi sebenarnya cukup dengan itu kan. Nggak perlu ada tenaga tambah, gratis lagi. Ya iya, karena itu memang udah bercampur adat ya. Karena kita tahu bersama di Bali ini syarat dengan upacara-upacara adat. Gitu. Yang mungkin banyak pendatang wisatawan yang nggak paham itu. Nah, inilah tugasnya para pecalang ini nyampaikan. Kan unik di Bali, kita lihat di setiap sudut pasti ada sajen, ada upacara. Bahkan saya tanya ke turis-turis, mereka nyaman justru sama pecalang daripada ormas. Nah, justru itu, gitu. Karena kan pecalangnya dia masalah ada, jadi dia bisa menyampaikan kepada turis bahwa ini bagian daripada ritual adat. Nah, turis kadang-kadang mereka bahkan berfoto-foto ya dengan pecalang. Malah ikut berpartisipasi ya. Kayak kemarin sebelum Nyepi ada namanya ogoh-ogoh. Ogoh betul. Turis pun gitu, mereka ikut di situ, ikut meramaikan. Nah itu nuansa kayak itu. Rasanya merasa memiliki. Betul, itulah yang tidak ditemukan tempat lain. Ya, betul. Bahkan ada juga sebagian turis yang merasa ini seperti kampungnya sendiri. Betul. Jadi mereka nyaman di Bali ini, karena kondisinya mendukung. Gitu. Nah ini yang harus kita jaga. Nah ini Polda Bali dalam hal ini konsen sekali untuk hal ini. Bahkan Pak Kapolda itu punya visi misi itu mewujudkan Bali ini sebagai destinasi wisata yang berkualitas. Ya, aman dan tertib masih. Berkualitas loh ya. Bukan kualitas. Artinya orang yang datang ke sini itu dampak positifnya kepada perekonomian lokal. Bukan orang datang ke sini lalu kemudian dampaknya keluar. Iya, itu. Nah, itu namanya berkualitas. Lalu orang datang ke sini tuh
liburan betul-betul dapat nuansa liburan. Nuansa liburan, benar-benar. Ada nilai yang mereka dapat sehingga ketika dia pulang ke negaranya dia akan balik lagi atau dia bisa mempromosikan. Dan itu bisa terwujud kalau wilayah aman. Nah, keamanan wilayah ini bisa terwujud kalau semua ikut peran aktif, pemerintah daerah, stakeholder, TNI, Polri, dan semua yang masuk ke wilayah Bali. Terlepas dari ormas dan segala macam, sepanjang ormas ini memang kita kan ada namanya undang-undang ormas ya, boleh orang bikin ormas ya. Betul, boleh. Nah, jadi berarti di negara kita boleh-boleh saja. Selama tidak kriminal. Selama tidak melakukan kriminalitas. Gitu. Dan kalau memang kebijakan pemerintah daerah bahwa cukup dengan pecalang saja di sini aman, itu kebijakan lokal. Kebijakan perda namanya nanti. Iya, silakan saja. Mungkin di tempat-tempat lain berbeda ya silakan saja karena kan kearifan lokal beda-beda ya. Yang jelas polisi melihatnya itu. Siapapun kamu, kelompok apapun kamu, ketika kau melanggar aturan kau berhadapan dengan polisi. Siapapun kamu, kelompok manapun kamu, kita punya beban moral tanggung jawab bersama menjaga keamanan di wilayah kita. Ini rumah kita, sama-sama kita jaga keamanannya sehingga tamu yang datang merasa aman dan nyaman. Itu sih. Ya. Terus berapa persen sekarang kemana? Apanya? Yang tindakan preman yang sudah dilakukan sejak hebohnya 56 pelaku premanisme sudah yang kita proses tindak. Selama 1 minggu. Oh. Tapi itu tadi premanismenya rupanya kita belum temukan yang melibatkan ormas kemudian mengganggu Masih ke pribadian pribadi ya. Itu tadi yang kelakon preman itu malah Preman beneran. mukul orang. Bukan berbentuk ormas berarti. Belum kita temu dan mudah-mudahan tidak ada. Ya, ini laporan kita di Grobogan itu teman, ada bendera ormasnya juga, grip Itu masih. tahun berapa? Akhir 2004 sampai sekarang masih ada. Bendera ormas. Ormas, grip. Ormas apa? Grip. Di apartemen Ormas. Iya, kenapa bisa ada di sana? Ya, itu masa dari pantauan berita kita di situ terjadi bentrokan antara sengketa lahan. Oke. Sengketa lahan kepemilikan yang masih dalam proses hukum. Nah, Yang itu, sekarang kalau itu kamu tanya, berarti saya harus cari data dulu. ya siap ya. Siap. Itu kejadian kapan? Yang proses dari Polda apa Polres? Saya nggak tahu. Nah iya makanya, Ya, ya. nanti cari tahu ya. Karena saya bilang kan saya malah. Betul, betul. Itu kejadian bentroknya akhir 2 Desember 2024. Ada yang mati nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, cuman tadi kita cek kan supaya bersih dari ormas yang tanda petik tadi grip tadi di Bali, ternyata ada satu titik. Memang tadi kita kan dari kemarin kan kita muter nih nyewa motor, 2 motor muter. Cuman ada di situ. Iya. Cuma sampai Itulah situ. sekali lagi nah, kita dari kacamata kepolisian tidak melihat Alhamdulillah. dari mana Iya. Kamu melanggar hukum selesai. Betul. Nah ini kan untuk menjaga investasi memang Ya. di pusat juga kelihatannya juga Pak Menlu mengkhawatirkan perhatiannya mengkhawatirkan jangan terjadi masalah ormas di Bali, bentrok antar ormas di Bali yang beritanya justru Justru itu yang harus investasi. ditekankan di pusat bahwa Iya. sampai sekarang belum ada kita Ya, temukan betul, siap. yang melibatkan ormas kemudian mengganggu investasi. Ya, Kan indikatornya kan orang lapor. siap. Betul. Pak, perusahaan saya diganggu sama. Ya kayak di Jawa Tengah itu kan ada ormas yang nyegel pabrik. Nah, lalu lapor investasi. Pak, saya disegel ormas. Saya nggak tahu apakah spanduk itu melapor dalam bentuk penyegelan atau apa. Ya, makanya itu saya lihat ada di Anggap aja ini sosial. laporan saya. Di media sosial tahun Informasi kita. 2004 kalau nggak salah. Iya, Nah, 2004. ini yang saya harus cari data dulu Siap. rasanya gimana. Ada lagi teman-teman yang mau Termasuk. ditanya? Yang jelas sebuah organisasi yang dilindungi undang-undang dan dia diberi izin berarti mereka Siap. kita ngeliatin ke situ. Himbauan terakhir kemana ke masyarakat? Himbauan tentang pengamanan Bali keseluruhan. Ya. Itu tadi kita harapkan bahwa kepada seluruh masyarakat ya, mari kita sama-sama menjaga Bali ini sebagai tempat destinasi wisata yang aman, nyaman. Ya. Bali ini sebagai rumah kita bersama. Siapapun dia yang berada di Bali punya kewajiban moral untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kita sebagai tuan rumah yang baik, mungkin sebaiknya kita pun memberi contoh bahwa kita tertib. Sehingga tamu yang datang ke Bali itu mereka ikut tertib. Gitu. Nah, adapun ada kejadian-kejadian yang bisa diindikasi sebagai tindak pidana atau gangguan Kamtibmas, saya rasa tidak ada kesulitan untuk menghubungi polisi lewat 110 atau langsung ke kantor-kantor polisi terdekat
atau bisa juga melalui kanal-kanal media sosial Bithumas atau Polres. Banyak saluran-saluran untuk kita sampaikan laporan atau masukan atau kritik saran, silakan. Itu himbauannya. Mari bersama-sama kita jaga Bali ini. Kita yang hidup di sini menjadi tuan rumah yang baik, memberi contoh yang baik, sehingga tamu yang datang ke sini pun juga Nyaman. ikut. Kalau masyarakat kita di sini tertib, tamu yang datang dia akan sungkan tidak tertib. Betul ya. Gitu. Jadi jangan kita memberi contoh yang tidak baik sehingga pendatang pun juga ikut tidak baik. Siap. Jadi kira-kira. Demikian. Siap. Terima kasih. Masih banyak.